Halo, Sobat Sejarah. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kita akan menyelami kisah legendaris dan sejarah menarik dari seluruh penjuru Indonesia. Dari kerajaan-kerajaan kuno hingga mitos yang masih hidup hingga kini, kita akan mengungkap cerita yang jarang diketahui. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tak ketinggalan cerita seru lainnya. Siti Lampir Maimunah atau biasa kita kenal dengan sebutan Mak Lampir, merupakan keturunan langsung dari Kerajaan Champa. Sebuah kerajaan yang pernah menguasai daerah, yang sekarang termasuk kawasan Vietnam Tengah dan Selatan, dan diperkirakan ada pada abad ke-7 hingga tahun 1832 Masehi. Semasa remaja walaupun dikenal sebagai seorang putri kerajaan yang terkenal cantik dan baik hati, tapi ia seorang putri yang bisa dikatakan berbeda dengan kebanyakan putri-putri lainnya, sebab di balik paras cantiknya itu, ternyata ia memiliki gemaran berburu. Lampir seringkali dinasehati oleh ayahnya untuk tidak melakukan kebiasaannya. Karena menurut ayahnya seorang putri raja, seharusnya tidak memiliki kegemaran yang tidak menggambarkan keanggunan dari seorang putri kerajaan. Kamu itu seorang putri raja. Harusnya kamu bisa menjaga sikap dengan tidak berburu hewan di dalam hutan, kata sang ayah. Maafkan aku ayah, soalnya berburu itu adalah kegemaranku, lagian aku hanya berburu babi hutan yang suka menghancurkan ladang warga. Kurasa kegemaranku ini ada manfaatnya untuk rakyat kita, kata Mak Lampir. Sudah mulai sekarang ayah tidak ingin mendengar alasan kamu lagi. Ayah tidak suka melihat kamu berlaga seperti bukan dari golongan bangsawan, tegas sang ayah. Baiklah, Siti akan berhenti berburu waktu hutan lagi, jawab Mak Lampir. Walaupun demikian pada akhirnya Lampir tidak ingin kalau kebiasaannya itu dikekang. Lalu ia pun suka mengelabui penjaga istana untuk pergi ke dalam hutan, supaya bisa menyalurkan kegemarannya itu. Hingga pada suatu hari, ketika ia sedang berburu melihat seekor babi hutan yang sangat besar. Lalu ia pun memutuskan untuk memanah babi itu. Tapi ketika busurnya mengenai tubuh babi ternyata ia malah berhasil kabur. Ia pun mengejar hewan buruannya itu. Dan ketika Lampir berhasil menemukan babi itu, tiba-tiba babi itu langsung diterkam oleh seekor macan kumbang yang sangat besar. Sontak ia pun merasa sangat terkejut akan terkaman macan yang datangnya secara tiba-tiba. Ia pun mencoba untuk tetap tenang agar macan itu tidak melihat ia sedang bersembunyi di semak-semak. Tapi ketika ia mencoba untuk tidak bergerak, tiba-tiba sang kuda malah meringkih. Sontak macan itu pun langsung menyadari kalau ia tidak sendirian. Dan ia pun langsung lari dan membawa hasil buruannya. Tapi ketika ia berlari tiba-tiba ia menabrak seseorang. Aduh, gimana mata dan kakimu? Apa maksudmu? Yang menabrak kamu? Aku pula yang kau salahkan karena merasa kesakitan. Pada akhirnya Lampir pun perlahan membuka kedua matanya. Namun di saat itu juga ia kembali terkejut dan seketika langsung memarahi pemuda yang baru saja ia tabrak. Apalagi ini itu hewan buruanku, buktinya itu ada busur yang masih tertancap. Ia tadi ada pemburu yang sempat memanahnya. Tapi sebelum ia datang aku langsung menerkam babi ini. Gimana? Aku hebat kan? Apa maksudnya? Jadi kalau kamu yang menerkam babi itu berarti kamu ada salah satu siluman harimau? Ungkap Mak Lampir. Yaitu benar, sekarang kamu telah mengetahuinya, jadi babi ini milik aku. Bagaimana kalau kita adu ketangkasan dengan memanah dan pemenang dari pertandingan ini akan mendapatkan babi itu? Ajak pemuda tadi. Baiklah, ayo kita mulai saja, balas Mak Lampir. Selesai bertanding Lampir pun hanya bisa gigit jari dengan hasil yang ia terima karena pada saat itu ternyata ia kalah dalam pertandingan. Dan harus merelakan hewan buruannya untuk dibawa oleh siluman itu.
Tapi sebelum ia pergi, lampir pun tak segan untuk menanyakan siapa namanya. Lalu siluman itu seketika menjawab bahwa nama dia adalah Datuk Panglima Kumbang. Dan sebelum ia kembali ke hutan, Datuk Panglima Kumbang pun membuat perjanjian dengan lampir, kalau lusa ia akan kembali berburu. Dan ketika sering bertemu, mulailah tumbuh benih-benih cinta di antara mereka berdua. Karena menurut lampir sendiri kalau Datuk Kumbang adalah satu-satunya pemuda yang bisa mengerti dirinya. Begitupun dengan Datuk Kumbang, ia pun merasa nyaman kalau berada di sisi lampir dan ia langsung mengutarakan niat untuk meminangnya. Mendengar hal itu, lampir pun merasa sangat bahagia dan mendoakan agar sang ayah akan merestui hubungan ini, walau calon menantunya berasal dari bangsa siluman. Hingga pada akhirnya lampir memberanikan diri untuk memberitahu sang ayah kalau ada seorang pemuda yang akan melamar. Pada mulanya sang raja pun sangat gembira mendengar kabar tersebut. Tapi ketika lampir memberitahu sang raja kalau pemuda itu bukan dari golongan manusia melainkan dari sebangsa siluman, sang raja pun dengan keras melarang dan langsung membentak lampir agar bisa meninggalkan pemuda itu. Sontak mendengar jawaban itu, lampir pun sangat kecewa dengan keputusan sang ayah yang tidak merestui hubungan mereka berdua, lalu langsung lari ke dalam hutan dan berniat menemui Datuk Kumbang. Tapi ketika ia berteriak di dalam hutan dan memanggil namanya, ternyata Datuk Kumbang tidak kunjung datang. Lampir kembali berlari dan lebih masuk ke dalam kegelapan hutan, karena tidak kunjung menemukan Datuk Kumbang. Ia pun memutuskan untuk bersemedi di dalam hutan, dan berniat masuk alam siluman agar bisa menemuinya. Dan ketika ia ingin memejamkan mata, tiba-tiba bahunya ditepuk oleh seorang nenek tua. Sontak lampir merasa terkejut dan langsung bertanya ke nenek itu. "Kalau kamu memang ingin bertemu dengan Datuk Kumbang, aku bisa membantumu, tapi ada syaratnya," kata nenek tua. "Apa syaratnya?" jawab mak lampir. "Syaratnya kamu harus mengerti ke aku. Supaya kamu bisa mengetahui rahasianya, nanti juga kamu akan mengetahui sendiri," jelas nenek tua tersebut. "Baiklah, kalau dengan cara ini aku bisa kembali bertemu dengan datuk, aku siap," ucap mak lampir. Dan setelah selesai percakapan, nenek itu pun langsung mengenalkan diri bahwa dia berasal dari Pulau Jawa dan namanya Serintil. Dan ia pun langsung mengajak lampir untuk pergi ke kaki Gunung Merapi, untuk bersemedi di sana agar bisa menembus alam siluman. Dan sesampainya di kaki gunung, keduanya pun seketika langsung bersemedi dan seketika itu juga keduanya langsung bisa menembus ke alam siluman. Melihat dirinya sekarang berada di alam siluman membuat lampir tidak ingin membuang-buang waktu, dan langsung mencari keberatan Datuk Kumbang. Waktu silih berganti, lampir dan Nyai Serintil pun dibuat putus asa dengan pencarian ini. Karena setelah mereka melakukan ritual dan memanggil nama Datuk Kumbang, rupanya Datuk Kumbang sendiri tidak kunjung bisa ditemukan. Pada akhirnya Nyai Serintil mengajak lampir untuk kembali saja, dan merelakan kepergian Datuk Kumbang. Tapi ketika mereka ingin kembali, tiba-tiba datanglah sesosok raksasa dan raksasa itu perlahan membuka kedua tangannya. Melihat sesuatu yang dibawa oleh sang raksasa, sontak mereka berdua pun dibuat sangat terkejut. Tak kala melihat tubuh Datuk Kumbang yang sudah dalam keadaan terbujur kaku, raksasa itu pun mengatakan kalau Datuk Kumbang telah kalah dalam medan perang. Dan sekarang dia dalam keadaan sekarat. Mendengar perkataan itu langsung merasa terpukul dan meminta bantuannya untuk menyembuhkan Datuk Kumbang. Nenek Serintil mengingatkan kalau tumbal dari ilmu ini tidaklah murah, lampir harus mengorbankan kecantikannya untuk ditukar dengan kesembuhan Datuk Kumbang. Ia pun pada akhirnya tidak peduli dengan risiko itu, dan dia tetap meminta Nenek Serintil untuk menyelamatkan nyawa Datuk Kumbang. Mendengar permintaan itu, Nenek Serintil tidak bisa menolak permintaan muridnya, lalu ia langsung merapalkan mantra dan ajian. Seketika itu juga mereka bertiga keluar dari alam siluman. Datuk Kumbang kembali sadar dari sekaratnya. Ketika terbangun, Datuk Kumbang langsung terkejut, karena ia sudah tidak mengenali lampir lagi yang kini telah menjadi perempuan yang sangat mengerikan. Dan menganggap kalau lampir adalah sesosok setan penunggu hutan. Mendengar hal itu, lampir menjelaskan semua mulai dari dia hampir mati karena sudah kalah dalam medan pertempuran.
hingga ilmu yang akan merubah dirinya jika Nyai Serintil bisa membangkitkan dia ketika sedang sekarat. Penjelasan itu pun seketika langsung membuat Datuk Kumbang marah besar. Sebab ia tahu jika Nenek Serintil bukanlah wanita sembarangan dan dia mempunyai ilmu hitam, lalu ia pun sangat kecewa dengan lampir. Karena sudah mau bersekutu dengan wanita itu, dan dia juga mengatakan kalau lebih baik mati terhormat di medan perang daripada dibangkitkan oleh ilmu hitam miliknya. Setelah berkata seperti itu, Atok Kumbang pun langsung berubah wujud menjadi macan kumbang dan pergi meninggalkan mereka berdua. Lampir pun tidak kuasa menahan rasa kecewanya kepada Datuk Kumbang, dan ia langsung mengingatkan ucapannya. Ia bersumpah kalau akan menghancurkan kaum siluman dan menaklukkan Panglima Kumbang itu sendiri sampai titik darah penghabisan. Konon untuk memperkuat ilmu kebatinannya dan supaya bisa memerangi kaum siluman, Lampir pun pada akhirnya pergi ke Pulau Jawa dan mendiami Gunung Merapi. Mendirikan kerajaan gaib di tempat itu sampai ia mendapatkan julukan sebagai Mak Lampir.